berbagai macam kisah horor, misteri, ataupun konspirasi. Halo teaser, selamat datang dan selamat mendengarkan kembali podcast Enigmaris. Di episode kali ini spesial nih, hadir dengan tampilan visual karena kita akhirnya close mic. Dan selain kita yang tampil dengan visual, kali ini juga untuk kali pertama nih ada produser kita yang ikut hadir untuk mengisahkan kisahnya di Enigmaris. So, stay tune terus di Enigmaris. Let's break the code and mystery. Ya, jadi udah bareng nih sama aku, ada Alvina. Dia sebagai produser dari Enigmaris yang selama kurang lebih tuh 2 tahun ya. Iya, 2 tahun. Halo teaser, aku Alvina, produser podcast Enigmaris yang tayang di Spotify setiap hari Kamis di minggu pertama di setiap bulannya untuk menemani malam Jumat kamu. Oke. Ya teaser, ini dia dibalik kisah-kisah yang kalian dengarkan di Spotify. Jadi itu ada Alvina yang mana kita brainstorming bareng gitu ya, Vin ya. Iya, betul. Gimana Vin perasaannya setelah 2 tahun dan akhirnya sekarang ini udah harus close mic nih? Iya, sedih ya Tik, karena nggak kerasa selama 2 tahun ini kita produksi podcast yang nggak main-main nih. Temanya kita tema horor yang nggak lazim gitu ya. Walaupun udah banyak konten-konten yang muncul tentang horor juga, tapi di podcast Enigmaris ini kita nggak cuman horor aja. Ada Seperti konspirasi, ya kan? ada konspirasi, ada apa ya, banyak banget hal-hal, bukan hanya horor aja nggak gitu. cuma horor Ya, doang betul. gitu. Lalu Ya, gimana nih kamu sendiri sebagai podcaster nih? Podcaster temanya horor. Kamu sendiri penakut gak sih sebenarnya orangnya? jujur aku nih bukan orang yang penakut, tapi aku percaya akan hal itu dan aku pernah kayak ngerasain doang, cuma tuh menganggap hal itu cuma sebagai perasaan parnoku aja gitu. Tapi kalau soal aku jadi podcaster di sini, memang aku sendiri kan yang ngajuin ke kamu waktu itu kan. Betul. Jadi emang pingin teaser dari dulu itu masuk MMTC Radio itu emang pingin jadi podcasternya kayak Enigmaris ya. Enigmaris yang horor-horor gitu, soalnya setauku ada gitu. Dan alhamdulillahnya Alvina accept jadi ACC langsung. Iya, Gitu karena sih, seneng. jujur aja sebenarnya banyak yang ketakutan juga Tik. Karena kan kita konsepnya memang ini ya, kalau podcast itu walaupun hanya audionya aja, tapi waktu kita produksi tuh ada aja gitu. Iya, maksudnya kita kan bawain tema-tema yang bersinggungan dengan mereka gitu ya. Benar sih teaser. Nah, Ya. tapi Tik, selama menjadi podcaster Enigmaris nih 1 tahun belakangan ini dan juga 2 tahun menjadi bagian dari MMTC Radio sendiri sebagai podcaster dan mungkin sebagai announcer juga pas lagi siaran Lamkot Krimitif ya, yang kebetulan iya. aku juga produsernya. Nah, Yes. kamu pernah gak sih mengalami cerita horor yang atau pernah bacain cerita horor yang paling berkesan dan kamu ingat sampai sekarang? Iya, waktu itu emang aku pernah 1 kali doang sih Lamkot Krimitif itu waktu itu ya teaser. Dan pada saat itu karena aku tahu ada suatu kisah yang berkaitan dengan studio kita MMTC Radio, jadi itu kayak parno sendiri, apalagi orang-orang yang ada di sini yang pada saat itu ngejaga itu tuh juga yang mendukung suasana itu gitu loh. Jadi makin parno gitu loh rasanya. Tapi sebelum aku juga ngebacain kayak cerita-cerita tentang Lamkot Krimitif, ini ada satu cerita yang mana itu pernah terjadi dan pernah rame waktu itu. Jadi kayak ceritanya tuh waktu itu kalau radio kan kadang ada telepon sama pendengar gitu kan. Nah, ini ceritanya tuh ada di Twitter dan bahkan ada videonya ya teaser ya. Tengah kat gang masa tu. Okay. Jadi diorang dah pesan masa tu saya keluar juga. Biasalah orang darah muda kan, jadi macam Faham. kita nak keluar juga. Kita tak peduli cakap diorang. Tapi masa tu sebenarnya saya nak beli hadiah
beg untuk mak saya. Faham? Untuk hadiah untuk dia. Dan saya nak surprisekan dia. Saya tak nak cakap kat dia saya nak keluar sebelum beli hadiah dia. Faham? Kebetulan raya tu adalah birthday dia. Jadi saya gulung kilir beg tu macam dah habis sebab waktu raya kan. Jadi banyak yang dah habis. Bila saya dah dapat tu dia dah malam. Jadi saya letih sangat masa tu gulung kilir cari beg yang mak saya suka tu. Faham? Satu hari malam tu gelap, memang gelap jalan tu. Dia macam berlikur lah ke kiri ke kanan macam tu. Faham? Saya nampak jalan tu mati-mati. Saya nampak jalan tu lurus. Sumpah saya nampak jalan tu lurus. Dan saya ke kanan. Maksudnya sepatutnya ke kanan tapi saya terus sampai kereta saya masuk dalam gaung. Bila saya masuk dalam gaung tu saya macam masa tu saya dah buka tingkap semua start. Saya punya itu semua start. Jadi saya dapat buka baru je tingkap. Jadi pertama sekali saya fikir dalam kepala saya ambil beg mak saya tu saya campakkan luar. Saya bukan beg mak saya dulu tau. Saya nak sangat minta tolong sama cikgu dia tak bagikan beg tu kat mak saya. Awak kat mana ni? Saya tak sempat bagi beg tu kat mak saya. Saya tak sempat keluar dari kereta tu. Sekejap, saya nak tahu awak kat mana sekarang ni? Saya tak sempat keluar dari kereta tu. Kereta tu dah kau pasir. Nama saya pasir. Sekejap, saya tak faham. Dekat buat saya. Zin. Ui. Weh, Zin. Aku tak lawak. Jadi ceritanya di sebuah stasiun radio swasta di negara tetangga itu cerita dimulai ketika seseorang, dia ini ngaku namanya Nida. Nida ini seorang pendengar yang menelepon Fazik yang mana dia saat itu jadi penyiar. Ya, Nah awalnya tuh ceritanya kayak biasa aja. Di pertengahan obrolan dia mulai sedih sama nangis karena nyeritain kayak perjuangannya buat beliin tas buat mamanya. Yang mana kalau biasanya kita mau lebaran, waktu itu ceritanya lebaran gitu. Mau lebaran tuh biasa kan beli-beli apa gitu kan. Nah si Nida ini itu tuh mau beliin tas buat mamahnya. Tapi udah kesana kemari gitu tuh kayak sold out gitu loh, Vin. Iya, Teaser. mungkin ini ya juga ya, rame juga ya si Karena Nida kan ini. lebaran gitu ya. Jadi ya mungkin banyak sold outnya. Jadi waktu itu akhirnya setelah kayak perjuangan kesana kemari, si Nida ini pulang pada saat sudah malam. Dan yang mana kalau malam itu kan jalan biasa gelap ya, jelas. gelap. Terus jalanan tuh kayak kanan kiri itu kayak vibes-nya Gunung Kidul gitu ya. Nah karena itu udah malam, jalanan gelap, dia itu sebenarnya inget kalau harusnya itu pada saat itu dia tuh belok kanan kalau nggak kiri. Tapi yang dia lihat pada saat itu lurus, jalan lurus gitu. Dan terus akhirnya karena dia hanya melihat jalan lurus itu, dia lurus terus akhirnya dia jatuh ke jurang. Pada saat itu si Nida ceritanya kayak gitu di telepon, cerita sama Fazik si penyiar itu. Di akhir cerita si Nida ini nangis dan minta Fazik buat ngasihin tas yang Nida maksud ke mamahnya. Jadi kayak minta tolong sambil nangis-nangis gitu, nangis kejer. Dan di akhir telepon sebelum ditutup itu ada terdengar suara ketawa. Itu kenceng banget. Si Nida tadi ya? Nida. Iya. Atau bisa jadi enggak deh. Atau bisa jadi itu adalah emang seseorang yang tahu kisahnya. Bisa jadi kan. Bisa sih di setting gitu ya. Untuk mengerjai si Fazik ini. Tapi kalau misalnya benar, kamu nih jadi penyiar, kamu kan udah pernah kan Lamkot Krimitif di malam Jumat gitu ya. Kita nggak tahu nih terjadinya hari apa, tapi yang jelas kita tahu lah vibes-nya siaran malam-malam di telepon. Dan tiba-tiba dia cerita seperti itu, kayaknya udah ini banget, gak enak banget. Iya. Apalagi setauku si Fazik ini tuh kita tahu itu
dan sempat viral itu karena Fazik ini siarannya sambil live streaming. Iya. Makanya waktu itu sempat rame, booming gitu di Twitter gitu. Tapi Tik, ngomong-ngomongin soal siaran radio ya, ternyata di studio kita sendiri di MMTC Radio sendiri pernah mungkin ya, mungkin pernah Pasti juga teman-teman yang ngalamin kejadian yang sama gitu. Tapi ini aku juga mau bacain cerita salah satu UKM juga yang kita nggak tahu nih tempatnya di mana. Jadi kejadian juga di salah satu kampus di UKM radio juga yang tiba-tiba menerima telepon dari seseorang. Nah, jadi gini ceritanya ya. Ceritanya tuh ada, ini cerita POV dari seorang satpam kampusnya, kampus okay. X, kita sebut aja di salah satu kampus gitu ya. Nah, satpam ini kalau kita udah tahu, seperti kita ketika siaran kan kalau misalnya kita mendapatkan jadwal yang malam, berarti kan kita harus standby dan izin juga kan. Pasti dari satpam juga tahu kalau kita ada di sini biar nggak dikunciin ya intinya. Nah, di salah satu UKM di radio di kampus itu berlangsung sampai jam 10 malam gitu. Iya, itu biasanya batasnya emang segitu sih. Sampai jam 10 malam ya itu selesai siarannya. Nah, jadi ada seorang mahasiswa, sebut saja namanya Randy, ini nama samarannya. Nah, dia ketika itu harus siaran malam-malam, mendapatkan jadwal di malam hari dengan partnernya yang bernama Laura, namanya samaran juga, cewek ini sama Laura. Iya. Nah, waktu itu mereka dapat siarannya tuh dari jam 7 malam sampai jam 9 kayak kita biasanya. Nah, tapi sebenarnya Randy ini dia tuh nggak bisa siaran, Tik. Randy nggak bisa siaran. Iya. Oh, berarti yang datang Laura. Iya, yang datang Laura. Terus? Karena si Randy ini memang ada keperluan lah, nggak bisa datang. Nah, Laura tapi belum lihat HP, dan siaran mereka tuh, Laura ini merasa dia udah siaran nih sama Randy gitu. Oh, berarti Laura udah datang nih dengan posisi sebenarnya Randy tuh udah ngabarin gitu tapi kan. dia nggak lihat. Karena dia mungkin buru-buru ya. Biasa gitu sih kalau siaran. Nah, terus? Dan mereka tuh siaran kayak biasa. Randy sama Laura ini sama Randy. Biasa siaran berdua gini, kayak posisinya kayak kita gini. Nah, di tengah-tengah siaran si Laura ini ditelepon lah sama si Randy. Dan si Laura pasti kaget dong, karena yang ngapain ditelepon, kan ada di samping gitu. Terus? Dan seketika itu Randy ngabarin kalau memang dia mengkonfirmasi ulang ke Laura bahwa dia tuh nggak bisa datang siaran gitu. Seketika itu si Laura kaget dan melihat sampingnya, dan dia lari keluar dan meninggalkan studio dengan terbirit-birit, lari ketakutan ke pos satpam sambil nangis. Ya Allah, itu gitu. malam-malam ya? Iya. Malam-malam dikabarin nggak bisa siaran, tapi dia buru-buru, ya udah nggak ngecek HP gitu ya berarti. Terus tiba-tiba udah tapi ada Randy aja. Iya, tapi ada dia lagi siaran. Tapi nggak ada kelanjutannya tuh habis itu tuh. Nggak ada. Dia jadi nggak tahu itu Randy atau bukan ya? Iya, jadi ditinggalin aja gitu. Mungkin Randy-nya cuma diem aja. Itu serem banget sih, jujur. Aku jadi kebayang soalnya pada saat siaran malam, tepatnya waktu Lamkot Krimitif pun juga digituin itu sama orang-orang itu. Jadi kayak gimana ya? Kayak kebayang di posisinya Laura itu tadi gitu. Gimana kamu juga rasanya? pernah kan ngalamin tapi dikerjain? Iya, dikerjain. Emang suka yang dikerjain, tapi ya itu aku jadi berasa apa ya? Kan namanya studio, apalagi radio gitu kan, kita kayak siaran tuh ya udah siaran seperti ini, dan mungkin studio nggak seramai itu, apalagi udah malam, mungkin ada kesibukan masing-masing. Dan ada kejadian kayak gitu, namanya studio kan kadang ditinggalin itu nggak tahu ya ada sesuatunya atau enggak gitu kan. Itu ya serem banget. Cuma sebenarnya kejadian yang bersinggungan dengan hal-hal kayak gitu tadi itu pernah kamu alamin nggak sih selama di radio? Aku sendiri. Kalau aku sendiri belum pernah ya, dan jangan sampai gitu ya. Sih. Tapi kalau di studio sendiri nggak pernah. Tapi ini ada teman kita juga dari teman kita juga, kru MNTC Radio juga. Jadi
ceritanya dia tuh ini ya, kalau spesifik banget kalau dia harus nyiapin lebih pagi dari announcernya itu biasanya kan divisi teknik ya. Iya, Jadi teknik, waktu dulu masih siaran jam 6 pagi. Oh iya, di awal-awal Di ya. awal-awal kita kan jam 6 pagi tuh. Waktu masih prepare buat siaran karena belum ada siapa-siapa juga, announcernya belum ada. Dan PJ programnya juga belum ada. Jadi si teknik ini prepare untuk 5:30 dia udah datang gitu, udah ada di studio gitu. Nah, tepat banget di sini, tempatnya di sini gitu. Oke. Nah, setelah masuk ke sini, dia tuh nyalain lampu yang ada di gudang sebelah gitu. Di sini dong. Iya, di sebelah kamu, Oke, persis gitu terus? ya. Nah, pas dia nyalain peralatan mixer dan lain-lain, karena kan mau siaran jadi harus dinyalain dulu kan. Iya. PC-nya, mixer dan lain-lain gitu. Nah, tiba-tiba lampu dari gudang itu kedip-kedip alias mati hidup gitu, Tik. Oke, terus? Iya. Yang mana sebenarnya itu jarang banget lampu di situ tuh tiba-tiba nyala mati gitu. Iya. Tapi emang sebenarnya tuh kalau studio aku kan juga pernah ya ngidupin lampu situ. Itu kayak flickering di awal-awal gitu loh. Emang kayak gitu atau ketap-ketip gitu? Nggak ada yang tahu, tapi di situ emang posisinya dia sendirian. Dan yang menjanggal lagi, tiba-tiba HP yang biasanya ada di sini, yaitu HP inventaris ya buat kita biasanya buat ngubungin announcer yang belum datang atau apa, tiba-tiba itu yang biasanya nggak nggak dinyalain karena nggak ada yang charger kan. Tiba-tiba dia nyala sendiri tanpa disentuh. Aduh. Udah Berarti deh itu pada posisinya mati kan? Iya, Di mati. sini kan kalau nggak salah ya. Iya, tempatnya di sini karena HP-nya. nggak pernah ada yang make kan. Jadi masih di situ, tiba-tiba dia nyala aja kayak ringtone yang awal-awal kita nyalain gitu. Padahal nggak ada yang nyalain gitu. Dan getar. Padahal sebelumnya HP-nya itu nggak pernah. Kita belum pernah pakai HP itu, cuman main-main aja, tapi itu jarang banget nyala gitu. Dan tiba-tiba dia nyala. Ya dia panik dong. Panik lah. Akhirnya dia berusaha untuk menenangkan diri, dia keluar sebentar, lalu dia masuk lagi untuk dia berdoa dan melantunkan Ayat-ayat iya, seperti itu ya. Wah, gitu. ya jujur serem juga sih, apalagi yang diomongin di sini banget gitu. Iya. Tapi ya teaser seperti itu, tapi nggak cuma itu. Ini masih sama juga, Vin. Dari divisi teknik juga ada nggak salah satu sih, ada dua gitu. Ada dua orang. Kayak emang kru. teknik ini ya. Iya, sensitif bereksperience juga ya. seperti Udah itu. berteman kayak mereka. Berteman mungkin ya, sudah satu circle gitu. Nah, kalau ngomongin soal gudang yang ada di sebelah situ, teaser, sebenarnya aku agak sering dengar dari beberapa temen kru kita yang juga dengar sesuatu nih. Misalnya tuh waktu take musik show Kaleidoskop, kalau teaser pengen ngecek juga nanti ada ya di YouTube-nya MMTC Radio. Di situ Kaleidoskop itu kan terdapat musik show. Nah, musik show itu kan direkam tapping gitu ya. Istilahnya tapping. Waktu itu ada kru teknik yang lagi istirahat di studio ini. Terus dia lagi ngerjain tugas atau gimana gitu, terus tiba-tiba ada suara ketawa dari dalam gudang itu. Dan Ketawanya gimana, Tik? enggak dong. Mungkin gimana nggak tahu juga ya. Nggak tahu ya, Aku tapi pengen itu serem tahu banget sebenarnya. sih, iya. Ya tapi jujur serem banget, soalnya kan dia kesini sendiri untuk ya namanya sosial energi juga pasti ada yang menurun. Dan dia mungkin lagi mau ngerjain sesuatu, pengen ketenangan, kesinilah itu, terus tiba-tiba ada yang bersuara seperti itu padahal nggak ada orang selain dia di situ. Iya, mungkin gitu. dia mau ikut crowd-nya, kita lagi senang-senang di sini, dia Iya, ikut mungkin ya, aja. bisa jadi. Dan setauku tuh nggak cuma satu kejadian aja loh. Jadi kalau suara-suara dari arah gudang itu tuh nggak cuma kejadian itu doang, karena ada kejadian waktu siaran malam Jumat sama programnya adalah Lamkot Krimitif yang membahas tentang ini apa tuh namanya, kayak hal-hal horor. Tapi kan kadang kru kita, penyiar kita juga itu
orangnya kocak-kocak gitu ya. Jadi segala hal, segala macam apapun itu tuh ada horor tapi diketawain juga gitu kan. Nah, waktu itu ada salah satu penyiar, dia ini siaran lagi ketawa-tawa dengan materi yang dia sampaikan gitu. Tiba-tiba lagi ketawa gitu, tiba-tiba ada yang batuk dari gudang. Bukannya sekali doang ya? Gitu. Wah, itu kayak maksudnya kita lo lagi ketawa, tiba-tiba ada yang batuk. Jadi kan kayak ditegur nggak sih kayak gitu jatuhnya, apa gimana sih? Iya kayaknya ya, karena kita mungkin terlalu apa sih, gue sedih kenapa lo ketawa gitu. Oh, atau enggak gini, karena kan pembawaannya pada saat itu programnya Lamkot Krimitif, ya kan, berkaitan dengan hal-hal horor, konspirasi itu kayak gitu, Tisar. Dan waktu itu dipercandain nih sama penyiar kita itu. Mungkin dia tersinggung apa gimana ya, nggak lucu gitu apa ya. Mungkin. Tapi atau dia serem juga sih itu. Karena mau ikut gitu. Oh. Gimana ya? Ya mungkin mau ikut, mungkin biar yang menyampaikan materi ini beneran kayak ya ini primitif, ini serem harusnya gitu. Mungkin ya. Ketawa gitu kali ya. Iya, sebagai gitu. produser aku setuju sih sama dia. Iya, karena biasanya tuh Lamkot Krimitif itu nggak pakai konsul mereka, langsung aja cerita gitu. Iya, kan? berarti based on true story gitu kali ya. Nah mungkin juga karena dia ini ya Tik, apa namanya, mungkin kita keterlaluan atau mungkin kalau aku biasanya kalau emang aku ngerasa nggak enak tuh aku pasti mungkin ya permisi dulu atau berdoa dulu gitu. Apalagi di situ emang sangat menarik sekali gitu, buat nggak ada apa-apa nih, tiba-tiba kayak pengen lihat aja, pengen lirik gitu, udah nggak ada apa-apa padahal lagi gelap gitu kan. Nah tapi sebenarnya Tik, di Close Mic tahun lalu ada beberapa kejadian yang off the record gitu ya. Nah ini yakin mau diceritain, waduh panjang nih Tisa. Ya jadi mungkin 1 tahun satu tahun ya bener, iya, 1 tahun yang lalu gitu ya, kita lagi ngerjain juga karena ada visual ya gitu, jadi kita mempersiapkannya itu lebih apa ya, lebih effort lah. Jadi kita take-nya itu nggak di sini gitu. Di sini ya. Ada kebetulan ada kita juga ya, Tika yang nyiapin gitu, aku sama Tika. Tapi waktu itu karena itu kan kalau nggak salah aku itu hari Jumat ya, hari Jumat kamu masih kelas. Ya. Aku nyiapin waktu itu buat ngeset artnya, ngeset tempatnya itu aku cuma berdua. Aku minta tolong sama temen aku, teman kelasku. Jadi waktu itu karena aku sendiri, jadi karena nyiapinnya juga mepet banget. Abis kelas, kalau nggak salah aku abis kelas langsung aku mau nyiapin, tapi ada beberapa yang materi segala macam belum aku belum aku revisi gitu. Aku revisi dulu, jadi agak sore nih. Aku kesananya dikit gitu ya. Di siang itu Tik, panasnya minta ampun. Tiba-tiba waktu aku sama temanku ini sampai di tempatnya gitu. Kita boleh nyebutin nggak sih tempatnya di mana? Boleh ya? Enggak. Oh nggak boleh. Ada yang geleng-geleng soalnya. Oh iya, jadi tempatnya adalah di pokoknya di area bukan kampus, di area, tapi masih di area kampus gitu ya. Nah di situ udah hujan, posisinya hujan plus angin. Yes. Anginnya tuh udah nggak yang biasa banget ya, sembarangan angin. Padahal abis panas terus tiba-tiba hujan gede sampai angin, dan bahkan aku ingat banget di depan tempatnya itu udah nggak kelihatan karena saking deres, dan anginnya tuh sampai yang ngorat-ngarit airnya gitu loh, sampai abu-abu gitu warnanya. Iya, dan pada saat itu aku kan juga lagi kelas kan, Pin. Dan itu di gedung kelasku itu tinggal kelasku doang yang ada di situ. Kita nungguin kan, aku pengen bantuin kamu tapi nggak bisa karena kejebak di situ kan. Terus sampai benar-benar ada pohon kelapa di depan gedung kelas tersebut. Itu udah kayak gini gitu, kayak udah membungkuk karena saking kencengnya angin itu. Nah terus di tempat itu ya Tik, karena kan aku izin maksudnya ada izin yang harus aku urus juga kan di situ. Ternyata agak lumayan ribet nih gitu, jadi kepotong waktunya buat itu. Jadi aku belum sempet, waktu masih hujannya nggak seberapa tuh belum sempet ngecek gitu. Pas udah deres banget baru
kita masuk, akhirnya kita boleh masuk dan aku ngecek tempatnya ada pertama di lantai 1 nggak memungkinkan, di lantai 2 nggak memungkinkan karena gelap gitu ya, posisinya tuh kurang bagus lah kalau buat visual gitu. Sampai akhirnya kita di lantai paling atas. Di lantai paling atas itu ada 2 lorong yang menghadap ke arah tengah yang buat yang rencananya aku mau buat podcastnya di situ gitu, karena di situ lumayan luas dan bagus tempatnya. Maksudnya bukan bagus ya, tapi lebih layak gitu buat alat-alatnya gitu. Kan kita lumayan banyak ya. Dan nggak usah kita ngeset buat bangku atau apa segala macam karena di situ udah ada gitu. Terus Tiba-tiba waktu aku udah mau ngeset nih, geser-geser kursi gitu kan, mau nyoba gitu kan buat test cam, tiba-tiba dari arah lorong yang sebelah kanan kan ada pintu-pintu, ada kayak ruangan-ruangan gitu lah yang banyak di situ. Tiba-tiba pintunya itu ngetutup. kenceng gak tuh? Nggak seberapa kenceng tapi kayak ya udah, tapi aku yakin itu mungkin masih angin, soalnya di luar angin kenceng kan, mungkin aja angin gitu. Aku udah biarin, tapi aku sibuk nata-nata lagi sama temanku ini. Oh berarti cuma berdua tuh? Berdua doang, karena kan kamu masih ini kan, dan lainnya masih repot di studio gitu. Dan kamu tahu di sebelah kananku, aku masih ingat banget, di sebelah kananku tiba-tiba pintu yang ada bukan pintu yang sama ya, jadi pintu yang agak ke sana lagi gitu. Itu bener-bener ada yang kayak muter gitu loh, soalnya kan ini knop pintu gitu. Knop pintunya kayak cekrek gitu. Dan terakhirnya dia nutup sendiri. Udah. Tapi kamu cek gak ke sana? Ngapain aku cek, aku lari lah. Iya sih. Nggak bisa aku cek. Kalau aku jadi kamu sih ya lari dulu, tapi habis itu ngecek gitu, soalnya penasaran itu ada orang atau enggak gitu. Aku lari dulu tapi habis itu barang-barangnya ketinggalan kan di atas. Jadi aku ngambil lagi, setelah aku tenang aku ambil lagi, tapi itu ya nggak ada apa-apa, maksudnya nggak ada siapa-siapa hanya suara gitu. Berarti ya. Dan emang dipastiin di gedung itu cuman ada penjaganya aja satu di bawah yang aku izin tadi gitu. Itu udah nggak ditempatin, soalnya mau direnov gitu. Oke, I see. Serem banget ya? Iya serem banget. Tapi aku mau POV dari aku juga ya waktu itu ya. Aku waktu itu tadi kan udah disinggung juga, aku lagi kelas dan kelasku tuh benar-benar yang molor banget gitu loh. Nah terus langsung skip aja ke ketika kita mau persiapan dan kawan-kawan, itu kan sekitar maghrib nggak sih? Iya, mau iya maghrib sih? ya. Maghrib kan kita tuh ada narasumber ya, teaser mungkin kalau yang penasaran juga bisa cek Close Mic Enigmaris tahun lalu. Itu kita kan ada narasumbernya juga dari kampus, dan waktu itu kita tungguin sambil set gitu juga kan. Nah kita kan juga ada beberapa kru, dan waktu itu juga apa ya, bener-bener yang crowded banget alamnya gitu, lagi gitu-gitunya banget. Dan waktu itu udah lumayan mereda kan hujannya, terus kita beli konsum di salah satu warung nasi padang gitu. Nah karena pada saat itu mati lampu ya, mungkin sepertinya sih gara-gara, kalau dengar-dengar sih pada saat itu mati lampu itu karena angin kencang ketika hujan itu, dan ada salah satu billboard atau apa gitu yang di jalan itu yang gede itu jatuh. Iya, di Jalan Magelang ya. Jalan Magelang jatuh, terus habis itu ya mungkin listriknya langsung padam kayak gitu. Nah pada saat itu ya mau nggak mau kita melihat Jalan Magelang yang sangat amat macet itu, kita kan maunya cepet gitu ya. Ya udah kita lewat gang-gang gitu teaser. Dan ketika itu tuh sampai sana, sampai si warung ini sebenarnya udah aman ya kan, udah aman dengan kondisi emang gelap gulita seperti itu, tapi Jalan Magelang ini tetap semacet itu. Dan kita tuh pulangnya mau nggak mau kan ya biar cepet lagi, lewat lagi gang itu kan. Iya, lewat gang itu. Dan waktu itu kan aku sama Alpina nih ya kan, waktu itu aku yang di depan, tiba-tiba di mulut gang itu ngelihat ada anak kecil yang bawa apa tuh namanya sepeda roda 3 itu. Aku kaget kan, soalnya ngesorot lampu langsung jedeng gitu. Ngapain ini bocah ada di
mulut gang gitu kan. Tapi untungnya nggak deket apa kayak nggak jauh dari itu tuh ada beberapa warga yang lagi mobat mabit keluar. Nah kita pada saat itu kan nggak tahu ya apa-apa ya. Skip aja langsung ke sampai di tempat ini lagi, tempat kita record itu katanya gempa. Iya, gempa. Jadi ketika kita jalan mungkin ya itu gempa. Jadi kayak atau mungkin sebelumnya emang kita nggak oh kerasa iya mungkin aja. bisa aja kayak gitu. Karena ternyata teman-teman kita nggak ada yang kerasa ya. juga. Tapi kamu nggak ingat yang di waktu kita sebelum sampai ke kampus itu kamu sempet lihat ada dua teman kita yang di jalan. Tapi ternyata mereka ada di kampus. Oh iya, itu iya. Siapa ya? Pokoknya ada 2 orang. Aku lupa ini siapa. Pokoknya 2 orang. Tapi tuh cuma kayak sekelebat. Jadi kalau kita kayak gini kan ada di ekor mata gitu kan. Aku ngerti itu adalah siluet dari 2 orang temanku. Iya. Tapi karena lagi gelap juga ya. Nah, karena lagi gelap kan. Jadi ya udah samar-samar aja begitu. Terus sampai di tempat record loh, kalian di sini, kalian bukannya tadi lagi keluar gitu. Jadi kayak apa ini gitu. Dan selama record pun kan akhirnya di lantai 1 ya Pin ya. Akhirnya di lantai 1 karena di lantai udah chaos banget ya di lantai yang di paling atas tadi. Bener-bener aku sama temanku tuh shock gitu loh, karena bukan aku aja yang dengar, bukan aku aja yang tahu. Kita dua-duanya tahu. Awalnya cuman suara pintu aja, tapi ternyata itunya gerak. Kita ngelihat kita berdua tuh ngelihat gitu. Gak cuma satu orang yang ngerasain gitu ya. Ya akhirnya di lantai 1 dan jujur karena mungkin itu adalah gedung yang sudah lama tidak dihuni lagi, itu aku ngerasa kayak apa ya, gak mau di tempat kita rekaman. Jadi kan ada kayak space-nya gitu kan. Nah aku maunya di luar aja gitu sambil ngapain gitu. Tapi kayak rasanya tuh kayak vibes-nya gak enak gitu ya. Soalnya ada kita mau ke kamar mandi pun mikir-mikir karena itu ada lorong yang mana lorong ini juga gelap segelap itu. Dan aku berasa diawasin di situ. Tapi nggak tahu sih, ini kayaknya cuma perasaanku aja gitu. Aku juga ngerasa apa ya, pada saat produksi itu tuh kayak kita berat banget, berat di apa ya, semua krunya juga mungkin yang ngerasain juga sama-sama ngerasain gitu ya. Vibes-nya agak nggak enak gitu. Soalnya tempat itu pun juga benar-benar yang menjorok banget dan memang di area kampus. Cuma kan karena menjorok banget, pada saat itu pun aku sempat bolak-balik ke studio, ke sana ke studio. Setiap kali ke studio tuh meskipun mati lampu kan di sini ada genset, jadi tuh masih mending kayak berasa ada kehidupan. Sampai sana tuh benar-benar yang udah gelap, sinyal juga nggak ada. Ini aku di mana? Aku nggak tahu. Gitu teaser itu adalah kejadian off record yang tidak pernah kita ceritakan. Jadi behind dari close mic tahun lalu Enigmaris gitu ya. Itu sebenarnya ada suatu kisah yang benar-benar crowded banget di segi alamnya ya. Tapi gitu. Ada juga cerita waktu produksi podcast ini. Setelah ada kamu itu kan waktu itu masih podcasternya masih Kak Feby ya, waktu Enigmaris yang season kemarin, tahun kemarin gitu. Nah, jadi pas waktu kamu nih jadi podcaster, kamu boleh tanya ke soalnya nggak cuma aku yang ngerasain gitu. Kamu kan sering nih kita bercandain gitu ya, bercandain di grup gitu, kadang-kadang apa buat ngerjain kamu gitu. Nah waktu itu nih teaser, kalau teaser dengerin waktu episode apa ya, kereta api. Oh itu awal-awal masinis, POV masinis itu loh. Itu awal-awal nggak sih? Ya yang pokoknya pas awal-awal itu kita sempat bikin ada episode dimana seorang masinis yang menceritakan POV-nya selama menjadi masinis gitu. Dan banyak kejadian dimana beliau ini mengalami hal-hal yang nggak terduga gitu. Contohnya waktu nggak apa ya, kalau masinis itu kan mengendari kereta nggak bisa ngerem mendadak gitu ya. Jadi waktu setelah kita setelah kita produksi kalau nggak salah. Habis produksi atau sebelum, aku lupa, pokoknya intinya kita lagi bercandain kamu nih, lagi bercandain
biasanya nanti kita tinggal sendiri ya Tik, nanti Iya, kamu sering ini banget sendiri kayak gitu ya. teaser ya. Nah Terus di situ POV-nya kita lagi, karena lagi di episode itu, tiba-tiba aku ngedenger suara kereta api pada saat itu. Jadi ini aku lagi balesin kamu nih, lagi di grup lagi rame gitu kan, lagi ngebahas, lagi ngebercandain kamu. Tiba-tiba aku dengar suara kereta api, padahal kosku jauh banget dari rel kan, Iya, kamu tahu. Dan itu gak cuma sekali gitu, ada mungkin 2-3 kali aku dengar kereta api itu. Suaranya gimana, yang jeget-jeget? Iya, atau yang suara tutut? kereta api yang lewat di rel. Oh iya. Iya, karena itu kan sempat ada klaksonnya. Pokoknya aku bisa mastiin itu kereta api karena dia sempat klakson gitu. Ada suara rel, suara kereta api yang lewat di rel gitu. Dan itu gak cuman aku yang ngalamin. Dan ternyata di saat itu juga produser kita yang baru gitu ya, Mukti sama Zauzan juga dengerin, karena kita bertiga yang bercanda kan, ngebercandain kamu, dan kita tiga-tiganya ngedenger suara kereta itu di waktu yang sama. Wow. Dan kita saling cross check di grup kalau kamu ingat waktu itu. Tapi nggak bercanda kan Kak, kayak gitu. Ada yang itu kita saling cross check ke satu sama lain gitu loh. Iya sih. Awalnya aku kayak kok kayak ini ya gitu, kok aku ngedenger ini ya. Terus tiba-tiba aku ngomong ke Zauzan, terus tiba-tiba Zauzan bilang, iya, ini seriusan kamu ngedengerin itu? Karena dia juga ngedenger di waktu yang sama. Kok bisa ya? Maksudnya di waktu yang Padahal kan kita beda ngebahas tempat itu juga kan. Iya, beda kalian. tempat. Masing-masing Iya. di kos masing-masing kalian. Iya, kalau misalnya aku atau Zauzan yang bohong, tapi ada Mukti juga dengerin itu gitu masalahnya. Sama-sama kita dengerin suara kereta dan klaksonnya. Itu Gitu Tisar. ya sebenarnya kalau kilas balik juga ya Tisar, pada saat itu juga emang seramai itu untuk ngerjain aku di grup itu. Jadi karena saking seringnya ngerjain aku nggak percaya sama sekali. Iya. Dan aku juga tidak mendengar sesuatu hal yang berbau itu. Jadi ya udah, ini mereka lagi bercanda nih, bercandain aku gitu, nih iya. gitu. Ternyata beneran, ya Allah. Kita itu di situ yang nggak speechless sendiri gitu loh, yang bener-bener masa sih kok bisa sama gitu. Iya. Aku sama Zauzan sama Mukti kok bisa sama di waktu yang sama, dan cuman kita gitu yang ngedenger. Kamu juga enggak kan? Enggak. Aku Gitu. ngehnya emang bercandain gitu, karena saking kalian sering bercandanya gitu ya. Nah, itu mungkin pesan juga ya teaser untuk tidak ngerjain orang. Takutnya beneran ada sesuatu hal gitu ya. Nah, teaser itu tadi sebagai persembahan dari Cosmic Enigmaris di season ini bareng Tika ya. Kita bakalan main game, tapi dulu ya. Kita main game dulu ya, yang pernah booming juga di masanya. Dulu ini yang pakai pensil begini nih, apa tuh? Oh, ini namanya Charlie Are You Here. Emang ya kita betul. serius mau main ini? Mau lah, masa nggak berani? Aku sih bener ya. berani ya. Jadi kita abis ini mau main game challenge juga ya sebenarnya ini. Yes. Main game Charlie Are You Here. Apakah benar Charlie ada di sini? Say terus. Nah, teaser. Kali ini kita udah ada propertinya ya, Vin ya. Iya, Ini udah ada properti games. buat games Charlie Are You Here. Iya, ini kok nggak bisa balik kayak tadi ya? Tolong dong, Ini nanti dia ngambek-ngambek. balance belum Iya, nih? kita harus ngelurusin dulu. Belum, ini belum lurus. Udah, itu udah lurus itu. Oke. Oke. Kita langsung aja ya teaser ya. Ini kita nggak tahu sih regulasinya seperti apa, rulesnya seperti apa, tapi kita coba aja kali Kita aja. challenge ya. Ya, cuma challenge doang. Jadi kita langsung 3, 2, 1. Charlie, are you here? Kayaknya ini kurang balance nih, kurang ini lagi. Coba kita coba. Seberapa sih? Karena Udah dia lebih ngambang. berat ke belum. Lebih berat ke yes. Iya. Oh iya. Bukan, enggak, maksudnya berat di belakangnya, nanti malah dia Oh. nggak bisa. Tolong dong. Gimana ini? Udah. Udah. Oke.
ulangin lagi. Charlie, are you here? Nggak ada Terakhir. Oh ya terakhir, biasanya ketiga lumayan nih. Charlie, are you here? Ternyata nggak works. Nggak ada. Oh ini Charlie-nya nih, teaser nih, Charlie ST14. Kenapa? Oh ya, mau nyanyi. Nggak ada Charlie-nya ya, tapi Iya. ternyata malah yang datang Charlie ST14. Shell. Oh, kamu dari tadi di ini di Ngapain? gudang. Katanya ada setan. Oh, Gimana ya? Yang kita tadi habis panggil ini sih, cuman abis Charlie, nggak datang. nggak datang. Mungkin habis transit kemana dulu gitu. Ya gerah ya berarti. Iya. Nyanyi lagi dong. Bisa bilang ya. Makasih Charlie ST14. Waduh. Jadi teaser ini gamenya nggak works ternyata di kita ya. Iya, benar. Dan sebenarnya aku juga nggak berharap sih dibuat works. Alhamdulillah nggak. Iya, works sebenarnya ya ini. nggak terjadi apa-apa Iya. ya. Coba Emang mungkin terus. nggak ada Charlie-nya di sini, malah Nggak yang ada. datang malah siapa tadi yang nggak jelas. Nggak tahu. Nah, mungkin teaser bisa nyoba sendiri di rumah, boleh. di kosnya mungkin Yes. bareng-bareng gitu ya. Bareng-bareng sih, Sama- jangan sendiri. Jangan sendiri gitu, karena siapa tahu di tempat kalian ada. Sesuatunya kan nggak tahu, tapi nggak apa-apa, kita coba ini untuk ya senang-senang aja, kali aja gitu kita ngomongin dia ada di sini gitu kan. Betul. Nah, untuk episode terakhir nih, Tik. Terakhir buat episode Cosmic kali ini, Yes. sebagai produser Enigmaris season ini, aku mau ngucapin banyak terima kasih ke teaser yang udah setia dengerin episode Enigmaris. Dan juga aku mau terima kasih juga ke teman-teman yang udah bantuin tim kita gitu ya, yang bantuin tag Enigmaris setiap di minggu pertama setiap bulannya gitu. Setiap bulannya malam Jumat lagi ya. Kita uploadnya malam Jumat Uploadnya. teaser. Jadi aku mau terima kasih karena teman-teman udah berpartisipasi buat Ya, buat produksi Enigmaris ini, gitu. biar bisa didengerin sama teaser ya di Spotify. Betul. Dan aku juga pengen bilang sih kalau selama season ini tuh jujur baru tahu yang season kereta itu, yang episode kereta, terus Iya. habis itu ada banyak hal yang aku sendiri nggak ngerasain ternyata gitu loh, banyak behind the story-nya gitu. Dan untuk pesannya sih ya semoga aja ya podcast Enigmaris nantinya akan lebih bagus lagi, Iya. berkembang lagi dan mungkin lebih seru lagi karena dari podcast ini tuh jadi dapat experience baru gitu betul, ya iya. dengan dunia tersebut gitu. Benar. Karena kita langsung bersinggungan dengan mereka gitu, Mm-mm. bahas-bahas mereka di Iya, kita juga mungkin di berdampingan. tempatnya juga ya, kita bahas-bahasnya. Mm-mm. Jadi menurut kamu Hmm? sebagai podcaster, harapan kamu buat podcaster selanjutnya nih, Harapanku kamu ada ini nggak tips-tips juga nggak buat kalau tips ya? ada. Kalau podcaster selanjutnya aku harap bisa lebih mengaccept challenge tersebut gitu. Jadi usahakan jangan takut, bukan berarti nggak percaya, tapi jangan takut gitu. Ya aku sendiri sih juga alhamdulillah ya, jadi aku accept this challenge gitu ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting semoga aja podcast di mixtape khususnya Enigmaris juga itu bisa lebih bagus daripada sebelumnya. Ya, Kayak yang gitu. penting jangan takut karena kamu gak sendiri gitu. Dan teaser itu tadi cerita kurasi spesial yang edisi Close Mic di season kali ini. Kisah-kisah tadi nyata ya, real adanya terjadi di sekitar kita gitu. Nah, kita nggak bosan-bosan buat ngingetin teaser buat yang punya pengalaman horor. Yang punya pengalaman horor dan kejadian-kejadian yang mungkin ganjil, atau yang mungkin mungkin kayak apa
apa ini yang gitu mungkin ya. teaser pernah alamin, boleh banget buat di-share ke kita pengalamannya Yes. di DM maupun di DM di Instagram maupun di Twitter di @MMTC Radio Jogja, dan nantinya bakal kita bacakan dan juga Yes. bawakan di episode-episode Enigmaris ataupun mungkin di Lampot Krimitif juga ya. Iya, jadi harapannya juga season yang baru nanti bakal lebih boom daripada sebelumnya gitu ya. Ya, Dan di season baru nanti juga semoga di season yang baru podcaster maupun produsernya bisa lebih lebih explore lagi ya. Iya. Dengan mungkin ada sesi-sesi jurnal-jurnalnya untuk kayak gitu, penelusuran gitu ya. penelusuran gitu juga boleh Mungkin. ya sih. Iya, betul banget. Tapi memang challenge banget kayak gitu. Cuma ya untuk menarik teaser bagi yang punya pengalaman, jangan lupa apa yang dikatakan Vina tadi. Terus ikuti kita di @MMTC Radio Jogja. Dan teaser, sebelum Tika dan Alvina pamit, coba tengok kanan kiri kalian. Siapa tahu ada yang ikut mendengarkan. Anyway, sampai jumpa di season Enigmaris berikutnya. Let's break the code and mystery. Cut. Panas banget sumpah. Apanya? Udah. Rap. Nice. Aku lebih bagus yang awal. Aku terus kayak Enggak apa-apa, tadi distraksi ke aku ya, gara-gara aku ya. aku distract sama Oh ya, maaf ya. Tapi aku udah ngerasa gak enak waktu kita ngomong di awal habis Panasnya panas fisik kan, bukan panas karena ada sesuatu. Apa? Tadi kabinnya Nggak panas. tahu. Karena tadi aku sempet ini kan googling juga kan. Nggak tahu. Aku. Ya udah. Bisa rap. Cek file dulu. Hai, selamat datang di Enigmaris dan selamat mendengarkan berbagai macam kisah horor